Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk dalam kajian Kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi kathratil halif. Bab pembahasan tentang dalil-dalil atau pembahasan hukum sering bersumpah atau banyak bersumpah. Ini sedikit-sedikit bersumpah, sedikit bersumpah. Wa qaulillahi ta'ala wahfazu aymanakum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89, peliharalah sumpah-sumpahmu. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil kasb. Akhrajah. Dari Abi Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu melariskan barang dagangan dan menghapus keberkahan. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang dari Salman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan atau 3 orang yang Allah tidak berbicara dengan mereka dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Asyamatu zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'alallahu bida'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Rawahu at-Tabrani bisanadin sahih. Orang tua yang telah dicampur oleh uban yang berzina, yakni rambutnya sudah bercampur uban, dia melakukan zina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wa rajulun ja'alallahu bida'atah, seseorang yakni pedagang, Allah jadikan barang dagangannya la yashtari ila biyaminih, dia tidak membeli barangnya kecuali dengan sumpah, dan dia tidak menjualnya kecuali dengan sumpah, supaya harganya lebih dia dapatkan, bisa dia tekan dengan sumpah harganya, supaya jangan dikurang-kurang orang dengan sumpah lagi, dan bermacam-macam. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa fi sahih
An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihimus saman. Dari Imran bin Husain dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Siapa itu? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian datang setelah mereka. Siapa mereka? Tabi'in. Pengikut dari tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, yang keempat. Kemudian datang setelah mereka. Siapa mereka? Tabi'ul atba'. Tabi' atba'. Tabi' pengikut dari pengikut sahabat. Tabi'in itu kan pengikut ya. Jadi 3 kali belakang. Qala Imran mengatakan, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Aku tidak tahu apakah beliau yakni Rasulullah SAW menyebutkan setelah generasinya 2 atau 3. Berarti kalau 2 bersama generasinya menjadi 3. Kalau 3 bersama generasi berarti 4. Ya. Lalu Nabi melanjutkan, "Tsumma inna ba'dakum qaumun." Kemudian setelah kalian itu ada kaum yashhadun, mereka memberikan kesaksian, wala yustashhadun, tapi mereka tidak diminta kesaksian. Wa yakhunun, mereka berkhianat, wala yu'tamanun, mereka tidak bisa diamanati. Wa yanzurun, mereka bernazar, wala yufun, dan mereka tidak menunaikan nazarnya. Wa yazharu fihim as-saman, nampak pada mereka kegemukan, kesejahteraan. Ya. Wa fihi an Ibnu Mas'ud, hadis berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Dalam hadis riwayat Muslim juga dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang yang datang setelah mereka, kemudian orang yang datang setelah mereka, kemudian datang satu kaum, kesaksian mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun. Ibrahim mengatakan, kanu, mereka para salaf, yadribunana, mereka memukul kami, yakni bapak-bapak kami dahulu memukul kami. Kenapa? Ala syahadati wal ahd, gara-gara kesaksian dan perjanjian. Wa nahnu sigharun, kami ini adalah orang-orang yang kecil, anak-anak. Artinya apa? Betul-betul orang tua mereka dahulu mengingatkan kepada anaknya, jangan main-main dengan sumpah, jangan main-main dengan janji, jangan main-main dengan kesaksian, ya, sehingga mereka pukul kalau seandainya main-main. Wa fihi masail, di dalam
bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, al-wasiyatu bihifdzil aiman. Anjuran atau wasiat untuk menjaga sumpah. Ats-tsani, yang kedua, al-ikhbar, pemberitahuan bi annal halif munfiqatun lis-sala', bahwasanya sumpah itu bisa melariskan dagangan. Mumhiqatun lil barakah, dia menghilangkan berkah yang ada pada apa yang telah kita ambil. Uang, barang kita jual dengan sumpah, dapat uang memang, tapi hilang berkah pada uang yang kita dapatkan. Ya, seperti misalkan, wallahi ini adalah barang terbaik ini, wallahi sumpah saya. Nah, ditawar oleh orang, wah kalau kayak gini modal aja nggak sampai, wallahi saya sumpah nih modalnya aja nggak sampai segini, gimana sih mau menjualnya? Tahunya dia sudah berlipat-lipat nih, ya. Tapi dia bersumpah gitu loh. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-wa'idus syadid, ancaman yang keras, fi man la yabi'u wa la yashtari illa biyaminih, ya, terhadap orang yang dia tidak menjual atau membeli barang kecuali dengan sumpah. Ya, dia mau bagaimana dapat barang yang baik, murah, tapi dia memakai argumen sumpah misalnya. Bagaimana caranya? Pokoknya dia dapat. Di sini ada ancaman yang berat. Mana ancamannya? Allah tidak akan berbicara dengannya, tidak memensucikannya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ar-rabi'ah, yang keempat, at-tanbih ala anna dzamba yu'azzamu ma'a qillatid da'i. Peringatan bahwa dosa itu bisa dilipat gandakan, bisa dijadikan menjadi dosa yang besar jika diiringi oleh sedikitnya faktor untuk mendorong, motivasi. Ya, dia bikin dosa sementara motivasi untuk bikin dosa itu nggak ada. Dia bikin dosanya. Di mana tadi? Pertama, asyamatu zanin. Orang yang sudah tua, rambutnya sudah mulai beruban, ya, melakukan seksual, berzina, punya istri, udah tua lagi. Artinya kalau anak muda berbeda, anak muda masih ada dorong syahwatnya, pengen merasakan, pengen begini, ada dorongan. Tapi yang tua, sudah tua, ya, sulit untuk apa? Istrinya ada misalkan, mungkin ada lagi istri lebih dari satu atau dua, ya, tapi tetap juga berzina. Sementara dai pemotivasinya tidak ada untuk itu, ya. Orang kaya dia sombong, orang punya jabatan dia sombong, ada motivasinya di situ, penyebab dia sombong. Tapi ini miskin, sombong lagi, ya, kere. Nah, artinya motivasi dia untuk sombong itu nggak ada gitu loh, ya. Baik, ini namanya dosanya, walaupun dosanya perbuatannya sama, tapi dia akan dalam status tersendiri atau dalam kondisi tertentu dia akan bisa menjadi besar jika kita tidak ada. Nah, sekarang misalkan pemimpin itu nggak boleh dia bohong kepada rakyatnya, karena dia sudah di atas puncak. Apa yang menyebabkan dia terdorong untuk berbuat bohong lagi? Kalau ini bawah dia mungkin menjilat-jilat, ya, maka dosa pemimpin yang bohong besar ketimbang rakyatnya yang bohong walaupun dosanya
perbuatannya sama-sama bohong. Karena tidak ada lagi. Kenapa dia takut dengan rakyat? Ya. Nah, maka di sini dikatakan di buku ini bahwa dosa dia akan bisa menjadi besar jika ya motivasinya itu tidak ada untuk melakukannya, tapi dia tetap juga melakukan dosa yang sama. Baik. Al-khamisah, yang kelima, zammul ladzina yahlifuna wa la yastahlifun wa la yustahlafun. Celaan terhadap orang-orang yang bersumpah sementara mereka tidak diminta untuk bersumpah. Ya, sumpah itu sebenarnya untuk apa? Penekanan ungkapan kita. Ketika ungkapan kita ini tidak dipercaya oleh orang, maka kita perlu taukid, penekanan. Nah, salah satu cara taukid itu adalah dengan bersumpah. Ya. Nah, ini dia bersumpah sebelum diminta untuk bersumpah. Kalau diminta sumpah, dia bersumpah. Tapi ketika seorang yang tidak diminta bersumpah, dia sudah bersumpah, ini ada celaannya. Ya. As-sadisah, thana'uhu sallallahu alaihi wasallam ala quruni thalatha awil arba'ah. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 generasi atau 4. Wa dzikru ma yahdutsu ba'dahum, dan beliau menyebutkan apa yang terjadi setelah generasi itu. Apalagi generasi kita sekarang. Ya. As-sabi'ah, dhammul ladzina yashhaduna wa la yustashhadun. Celaan terhadap orang-orang yang memberikan kesaksian sementara mereka tidak dituntut untuk memberikan kesaksian. Ya. Nyelonong untuk jadi saksi. Dia tidak dituntut jadi saksi. Ini ada celaan. Ats-tsaminah, kanu salaf yadribuna as-sighara 'ala syahadati wal ahdi. Yang ke-8, keberadaan salaf dahulu, kondisi mereka di mana mereka memukul anak-anak mereka dalam mempermainkan kesaksian dan janji. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat bab yang pembahasan kita ini yang berhubungan dengan sering bersumpah, ini kaitannya dengan kitab tauhid. Apa kaitannya? Kok hubungannya ada gitu loh? Kok dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Bukankah ini masuk ke dalam ahkam, hukum-hukum? Dia ada kaitannya dengan tauhid. Secara zahir dan jelas bahwasanya hati yang mengagungkan Allah, di mana apabila disebut nama Allah hatinya akan bergemetar. Ini adalah ciri-ciri hati yang mengagungkan Allah. Sehingga dia tidak banyak bersumpah. Dia tidak banyak mengatakan wallahi, wallahi, ya. Demi Allah saya mengatakan ini. Enggak. Dia malu untuk menyebutkannya karena dia takut. Karena li'anna kathratul halif la tujami'u kamalat tauhid. Karena sering bersumpah itu dia tidak bisa digabungkan ke dalam kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid itu apa? Mengagungkan Allah, memuliakan, menghormati. Fa inna man kamulat tauhid fi qalbihi, karena orang yang tauhid di dalam hatinya sempurna, au qarabal kamal, atau mendekati kepada kesempurnaan, la yaj'alallaha Jalla wa ala 'ardatan li aymanihi. Dia tidak akan pernah jadikan Allah sebagai objek di dalam sumpahnya, dan tidak dijadikan sebagai
olok-olokan sebagai atas nama. Falladhi idza takallama bil halif wa idza ba'a bil halif wa idza ishtara bil halif wa nawi dzalik lam yu'azzim ta'zim al wajib lillah. Orang yang berbicara dia tidak berbicara kecuali bersumpah. Ngomong dengan kawannya bersumpah terus. Orang yang dia tidak membeli kecuali harus bersumpah, tidak menjual itu harus bersumpah dan seterusnya. Dia belum mengagungkan Allah dengan pengagungan yang wajib. Fa innal wajib 'alal 'abdi, karena suatu kewajiban yang wajib bagi seorang hamba, ay yu'azzim Allah jalla wa 'ala, hendaklah dia mengagungkan Allah. Wala yukthirul yamin, tidak memperbanyak sumpah. Wal maqsud bil yamin wal halif huna al yaminul ma'qudah allati aqadaha sahibuha. Yang maksud dengan yamin di sini, sumpah di sini, apa yang ditekankan di hati. Ya. Bukan sumpah latah. Ada sedikit orang latah sekali, wallahi. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah betul-betul yang datang dari hatinya. Ammal lagwi al-yamin fa inna hadha ma'fu anhu. Yang latah tanpa dia sadari dia mengucapkan wallahi, ya, itu dimaafkan. Ma'an al-kamal fihi wal mustahab an yukhallis al-muwahhid lisana wa qalbahu min kathrat al-halif fil ikrami wa nahwi bil lagwil yamin. Akan tapi bentuk kesempurnaan dan anjuran seorang yang bertauhid hendaklah membersihkan lidahnya dan hatinya dari sering bersumpah. Jadi walaupun tadi latah, tolong yang latah ini diperbaiki, direm. Ya. Kaitannya dengan kitab at-tauhid, anna tahqiq at-tauhid wa kamal at-tauhid la yujami'u kathrat al-halif. Kesempurnaan tauhid, terwujudnya tauhid yang hakiki tidak bisa digabungkan dengan seringnya bersumpah. Fakathratul halif, banyaknya bersumpah, munafiyatul likamalit tauhid, dia berlawanan, kontradiksi dengan kesempurnaan tauhid. Wal halif kama dzakarna huwa ta'kidul amri bil mu'azzam. Sumpah itu adalah penekanan urusan dengan sesuatu yang diagungkan. Wa huwa Allah jalla jalaluhu, dia adalah Allah. Faman akkada wa aqada al-yamina billah wa akthar min dhalika fa innahu la yakunu mu'azziman lillahi. Idillahu subhanahu wa ta'ala yajibu an yusanu ismu wa yusanu half bihi wa yamini illa indal haja ilaiha. Orang yang mempertegas permasalahan dengan bersumpah dengan Allah dan sering melakukan hal itu, sebenarnya dia tidaklah mengagungkan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita pelihara namanya. Wajib kita jaga sumpah dan janji kita dengan sering memakai nama Allah ini, kecuali kondisi yang terpaksa, hajah, kebutuhan kita. Tapi jangan ini jadikan sebagai kebiasaan dan terkadang dipermainkan. Wa amma kathratu dzalika wa kathratu maji'ih 'ala lisan fa huwa laysa min sifati ahli shalah. Seringnya bersumpah, latahnya lidah kita mengucapkan itu bukan dari ciri-ciri orang yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Wa hadzal amru lil wujub,
Ini adalah perintah untuk wajib, li'annahu wasilatun li tahqiqi ta'zimillah, karena ini menjaga sumpah merupakan bagian atau serana, salah satu serana untuk mewujudkan pengagungan kepada Allah yang hakiki. Wa tahqiqu kamalit tauhid, dan itu merupakan tahqiqi kamalit tauhid, mewujudkan kesempurnaan tauhid. Dalam ayat yang dikatakan wahfadhu aymanakum, hadza ijabun li an yuhfadzal 'abdu yaminahu. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Ini menunjukkan perintah wajib kepada seorang hamba untuk menjaga sumpahnya. Fala yahlif 'aqidan al-yamina illa 'ala amrin syar'iyyin bayyin. Janganlah dia membuat sumpah kecuali di atas satu perkara yang syar'i, yang betul-betul jelas. Amma yahlif daiman, adapun dia bersumpah selalu, wa ja'alallah jalla wa ala fi yaminih, yang dia jadikan nama Allah selalu dia sebut dalam sumpahnya, fa hadza laisa min ta'zimi asma'illah. Ini bukan bagian dari mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, yang kita sebutkan hadis Abu Hurairah, al-halifu munfiqatun lis-sal'ah mumhiqatun lil kasbi, bahwa sumpah itu melariskan dagangan dan menghilangkan berkah. Hilangnya berkah ini merupakan bentuk annahu naw'u uqubah. Ini salah satu sanksi bagi orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Fa inna hadzal ladzi yabi' bil halif fa innahu tunfiqu sil'atah. Orang yang menjual dengan sumpah, dia membayarkan atau melariskan dagangannya. Walakin kasbahu mumhaq. Walakin kasbahu mumhaq. Akan tetapi pendapatannya itu hangus, hilang. Ya, li'anna mahqal kasbi yakunu naw'aqubah. Tidak adanya pendapatan kita, keberkahan di dalam pendapatan kita, itu adalah bentuk dari uqubah atau sanksi. Li'ajli annahu lam yaf'alil wajib min ta'zimillah, karena dia belum menunaikan kadar yang wajib dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang telah kita sebutkan tadi, 3 orang atau 3 golongan Allah tidak berbicara dengannya, tidak mensucikannya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah asyamatu zanin, yakni man syamatahu asyayyib idza khalatahu, orang yang sudah dicampur, rambutnya sudah bercampur dengan uban. Wa qalbuhu muta'alliqun bizzina, sementara hatinya ya selalu berkait dengan zina. Al-i'adzu billah, kita berlindung kepada Allah. Fa innahu laysa 'indahu min ad-dawa'i liz-zina ma yaj'alu yuqbilu alaih. Dia tidak memiliki motivasi, dorongan dalam kondisi itu, ya, untuk berzina. Apa yang menyebabkan dia untuk motivasi untuk melakukannya? Kahali man kana syaban, seperti kondisi pemuda, fawaqat wa khattahu syayb, ya, fayakunu idzan fi qalbi hubbul ma'siyah. Orang tadi sudah banyak ubannya, nah tetap juga dia melakukan zina. Ini menunjukkan bahwa di hatinya itu terdapat cinta maksiat. Ya, umur 70 tahun, pelecehan seksual. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna amara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60-70. Ya, sedikit orang yang melewatinya. Dalam riwayat yang lain, orang yang sudah umurnya 60 itu sudah tidak ada uzur dari Allah lagi.
Kalau di bawah dari 60 masih ada uzur, Allah berikan uzur. Tapi kalau sudah lewat 60 atau 70, tidak ada alasan lagi. Kenapa? Motivasinya nggak ada lagi. Tua-tua, semakin mingke, ya. Mau hidup dunia, besok mau mati, masih cinta dengan dunia, ya. Maka kalau kita lihat ulama, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya A'mar, umur-umur, bahwa orang yang sudah berumur 60 tahun itu ada di antara mereka dahulu nggak mau keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena dia melihat matahari sudah mulai mau terbenam nih. Sudah mau mulai terbenam, masih mau melalaikan, enggak, dia tidak keluar. Malah ada yang mau berkunjung ke dia, dia bilang, Anda bisa nggak menahan matahari? Silakan, katanya. Nggak ada waktu bagi saya. Tidak ada waktu bagi Anda. Dia ingin beribadah kepada Allah, beribadah karena dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam waktu yang seperti itu masih juga, ya, ada yang mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai maksiat, ya. Nah ini apa? Allah tidak akan memberikan uzur lagi. Walaysat mas'alatu ghalabatis syahwah, bukan permasalahan syahwatnya yang mendorong dia, akan tapi dia sebenarnya hatinya yang sudah terpaut dengan maksiat. Walihada kana min ahli hadzal wa'id al-'azim bi an la yukallimuhu Allah wa la yuzakkihi walau 'adzabun alim. Oleh karena itu, bagi orang yang tergolong dalam ancaman yang besar ini, Allah tidak akan berbicara dengannya, tidak mensucikannya, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Yang kedua, a'ilun mustakbir. A'il, orang yang miskin, enggak punya apa-apa, tanggungan banyak, ya. Yang kedua ini sama dengan golongan yang pertama tadi. Fa inna istikbar, sesungguhnya kesombongan itu, kama qala ulama, sebagaimana dikatakan oleh ulama, yakunu istikbaran fid dzat wa yakunu istikbaran lis sifat. Ada orang yang menyombongkan dirinya karena zat dia, ada orang yang menyombongkan dirinya karena karakter yang dia miliki, sifat yang dia miliki. Fa idza kana istikbaran lis sifat fa hadha muharram. Sifat karakter dia angkuh, sombong, ya, meremehkan orang lain. Jika sifatnya yang sombong, ini haram. Walakinnahu ahwan kaman yakunu dza jahin wa raf'ah. Akan tetapi, ya, ahwan, dia lebih mudah, dia lebih ringan. Seperti orang yang memiliki kedudukan, ada muncul rasa sedikit sifat sombong pada dirinya karena dia punya kedudukan. Fa yatakabbar li ajli ma lahu min al-jahi wa rif'ah. Dia sombong gara-gara karena dia memiliki kedudukan, ya, dan kemuliaan. Au yakunu dza malin, atau dia orang kaya. Au yakunu dza jamalin, atau dia orang yang tampan dan cantik. Au yakunu dza sum'ah, dia memiliki orang yang, ya, namanya bagus, ya, dan yang lainnya. Fa indahu sababun yaj'aluhu yatakabbar, dia memiliki faktor yang menyebabkan dia sombong dengan faktor itu, ya. Wa hadha yakunu fi ahli al-ghina, ini terjadi pada orang yang kaya. Fa inna katsirun min ahli al-ghina yakunu 'indahum naw'u takabburin 'ala al-fuqara. Karena kebanyakan dari orang yang kaya, ya, pada umumnya
mereka memiliki sedikit ada unsur sombong terhadap orang-orang yang miskin. Ya. Au man laysa min ahli al-ghina, atau dari orang yang bukan dari orang yang kaya. Fahadha indahu wasfun ja'alahu yatakabbar. Berarti dia memiliki karakter yang menjadikan dia sombong. Lakin al-a'zam an yakuna takabburu fi dzat bi alla yakuna 'indahu sifatun taj'aluhu mutakabbiran. Akan tapi yang lebih besar lagi jika dia sombong terhadap dirinya, zatnya, sementara dia tidak memiliki karakter atau pendorong, faktor pendorong, ya, yang menyebabkan dia bisa sombong. Wa hadha huwa an-naw' al-awwal wa huwa al-istikbaru lidz-dzat yara nafsahu kabiran. Ini dia melihat dia sombong terhadap dirinya karena dirinya lebih besar, ya. Wa ta'azam, dia semakin membesarkan dirinya. Wa huwa laysa 'indahu syai' min as-sifat taj'alu kadzalik. Sementara dia tidak memiliki karakter yang bisa atau faktor yang menyebabkan dia menjadi sombong, ya. Fa hadha yakunu fi'luhu kabira min al-kaba'ir al-'azimah. Perbuatannya ini adalah perbuatan yang dosa besar. Maka wa yadkhul fi hadzal hadits a'ilun mustakbir, orang yang miskin yang sombong. Al-a'il huwal faqirul katsirul 'iyal. A'il itu adalah si fakir. Apa beda fakir dengan miskin? Miskin punya motor, miskin atau tidak? Miskin punya mobil, miskin punya kapal, bisa aja. Miskin itu adalah orang tidak memiliki sesuatu yang menutupi kebutuhannya. Dia punya, tapi tetap kekurangan. Itu miskin. Fakir tidak memiliki apa-apa. Gak ada yang dimiliki, rumah gak ada, ya, kekayaan gak ada. Itu fakir. Nah, sekarang dia fakir, dia tidak ada yang dimiliki, sementara tanggungannya banyak, anaknya 10 misalkan, ya. Ini adalah fakir katsirul 'iyal. Laisa 'indahu min as-sifati ma yakunu istikbar syubhatan 'indah. Dia tidak memiliki satu karakter yang bisa yang dia andalkan supaya dia bisa jadi sombong, gitu. Tidak kekayaan, tidak kedudukan, ya, tidak apa-apa, nggak ada apa-apa bagi dia, ya. Akan tetapi dia tetap juga menyombongkan diri. Ini menunjukkan illa lima disebutkan di sini, au li ajli tilka sifat, au yakunu thamma fitnatan 'inda, ya. Illa dia tidak ada memiliki karakter yang bisa atau faktor yang bisa menyebabkan dia sedikit angkuh, nggak ada. Tapi tetap juga dia sombong, ya. Illa lima qama fi nafsihi al-khabithah min al-kibr. Berarti ini menunjukkan bahwa dirinya sendiri, sifatnya itu sendiri yang sudah ada tertanam pada dirinya kesombongan. Kalau tadi cinta maksiatnya, ya, berarti cinta maksiat ini menunjukkan pada dirinya ada, ya, jiwa yang jelek karena dia mencintai maksiat. Di sini dia sombong sementara tidak ada faktor yang bisa menyebabkan dia sombong. Ya, ini menunjukkan dia memiliki sifat yang jelek pada diri. Wa rajulun ja'ala Allah bid'atahu la yashtari illa biyamini wa la yabi' illa biyamini. Ini yang jadikan sebagai bukti di dalam bab ini, banyak atau sering seseorang untuk bersumpah. Dan ini
merupakan satu hal yang tercela. Dan orang yang bersumpah ini, yang seperti ini adalah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, orang yang membeli dengan sumpah, menjual dengan sumpah. Ya, wallahi saya beli barang di situ aja tadi harganya sekian, kok di sini mahal. Ya, disumpah dia. Orang tadi, oh iya kalau mungkin saya yang salah kali ya. Ya udah dijual. Akhirnya terjual murah. Ya. Nah, nanti waktu dia menjual bersumpah lagi dia. Ya. Modalnya sekian, ini adalah bagus, ini jarang barang yang ada. Sebenarnya di tetangganya barang banyak. Tapi untuk meyakinkan kepada pembeli bahwa barang ini dia yang punya hanya, ya, supaya barangnya dibeli, akhirnya dia melakukan sumpah. Ini adalah dosa besar. Ya. Apa itu dosa besar? Apa definisinya? Dosa perbuatan yang pelakunya diancam dengan api neraka, diancam dengan had, diancam dengan azab, diancam dengan berlepas diri, diancam bukan dari golongan kami, kata Nabi. Kalau ini bagaimana? Salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu ancamannya. Ya. Maka 3 hal ini adalah dosa-dosa besar. Baik. Lianna ja'ala Allah bid'atahu yabi'u bil yamin wa yashtari bil yamin wa hadha la yujami'u kamal tauhid. Ini tidak pernah akan bisa memberikan kesempurnaan tauhid, ya, malahan dia tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis-hadis yang 2 yang lain jelas sekali, ya, yang kita bacakan tadi. Kemudian perkataan Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar fahadha fihi ta'dibus salaf li auladihim didararihim ala ta'zimillahi fa inna syahadata wal ahd yajibu an yaqtarina bi ta'zimillahi bi ta'zimi lillahi wal khaufi min liqa'i wal khaufi min al-zulmi. Ini adalah bagaimana para salaf memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dalam menyikapi kesaksian dan perjanjian, karena kesaksian dan perjanjian harus dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari bertemu dengan Allah, takut dari melakukan kezaliman. Ada orang kadang-kadang dia tidak minta saksi tapi pengennya aja menjadi saksi. Ini ada sesuatu. Pertama, ini menunjukkan dia tidak takut akibat dari kesaksian. Dia tidak takut akibat kesaksiannya itu akan ada yang dizalimi. Dia tidak takut dengan berjumpa kepada Allah. Ya. Nah, wa kanu yu'addibuna auladahum 'ala dzalika hatta yatamarranu wa yunshi'u 'ala ta'dhimi tauhidillah wa ta'dhimi amrillah wa nahyi. Mereka mendidik anak-anak mereka, melatih sehingga melatih mereka agar mereka tumbuh dan terlatih di dalam mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan perintah Allah dan larangannya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lidah kita dari sering bersumpah di dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh merasa ganteng, dia bersyukur pada alhamdulillah. Ya. Boleh masih ganteng daripada yang patang go. Syukur dia. Tapi jangan dia merasa ganteng terus meremehkan orang lain. Nah, ini sombong. Ya. Menolak lamaran wanita yang kurang cantik apakah termasuk sombong? Ini wanita yang melamar dia. Ya.
wanita yang melamar dia, bukan dia yang melamar wanita berarti ya. Cantik itu perlu, ya. Cantik itu perlu, tapi relatif. Kalau kita hanya menikah gara-gara cantik, sementara karakter sifat yang lain, habis cantiknya tinggal kesombongannya. Kalau dia suka menyakiti hati suaminya, habis cantiknya tinggal ya menyakiti hati suaminya. Nah, cantik itu perlu. Makanya disuruh kita untuk menazar, melihat ya calon yang akan kita nikahi. Senang kita atau tidak? Kalau sudah senang, alhamdulillah ya. Karena saya katakan tadi, boleh jadi ya orang yang kita katakan tidak cantik, tapi cantik menurut si A. Nah, jadi relatif. Yang terpenting dalam pernikahan itu adalah ya fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang punya ya agama. Jangan jangan suka mencari tantangan. Lebih baik cari kudo yang sudah siap pakai. Udah usah wak melatih kudo itu dulu. Ya. Nah, jadi udah berjilbab besar, sudah ikut ngaji. Alhamdulillah itu. Ya. Yang kurang-kurang sedikit ya kita juga banyak kurangnya kok. Beda. Dalam berlamar orang, para ikhwan, ingat kita mengetahui kekurangannya. 1000 kebaikannya kita belum ketahui. Dia sudah mengetahui ya kebaikan kita. Ini orang pegawai misalkan melamar gadis orang. Si gadis tadi tahu dia pegawai, tapi dia belum mengetahui 1000 keburukan kita. 1000 keburukan kita diadu dengan 1000 kebaikan dia yang belum kita ketahui. Ya. Kalau kita mau cari yang sempurna, dia juga akan mencari yang sempurna juga. Baik. Ustaz, saya pernah mendengar pameo masyarakat. Itu Allah miskin. Ndak puluh adonan disumbangkan. Yang disombongkan. Maka 2 kali rugi kita. Jadi mereka menganggap kalau sombong ketika miskin hanya 1 kerugian saja. Jadi maksudnya lah miskin wak ndak lewat sombong, rugi nak kedua-duanya. Subhanallah, itu salah total nih. Ya, salah total berdasarkan hadis tadi. Ya. Bagaimana nasihat untuk orang ini? Katakan kepadanya hadis Nabi mengatakan, ya, orang yang tidak Allah tidak bicara dengannya, tidak mensucikan dia, dan dia mendapatkan azab yang pedih, miskin yang sombong. Ya. Nah, supaya kita jangan dapatkan azab yang ini, kalau sudah miskin jangan sombong. Ya. Nah. Mohon nasihatnya untuk saya, seorang pemuda yang sudah tahu ilmu, tapi terkadang tidak saya amalkan, di mana saya sering melanggar larangan Allah. Berat rasanya meninggalkannya, Ustaz. Telah saya coba tapi kembali lagi, Ustaz. Mohon nasihatnya. Nasihatnya, tidur barengan dengan orang yang Anda segani. Ya, atau kos tinggal bersama orang yang Anda segani. Itu salah satu caranya. Ya, dia mau melakukan maksiat, aduh kawan, enggak jadi. Malu dia. Karena rasa malunya ini yang menjadikan dia terhalang dari berbuat maksiat. Ini salah satunya. Wallahu a'lam.
Apakah sama pahalanya membaca mushaf Al-Quran dengan membaca HP Al-Quran? Insya Allah sama. Ya, insya Allah sama. Karena yang dibaca huruf Arab juga kan. Orang yang membaca dari hafalannya juga, setiap huruf yang dibacanya mendapatkan satu pahala, dan satu pahala digandakan menjadi 10 kali lipat. Wallahu a'lam. Mendidik anak dengan memukul boleh. Memukul istri pun boleh. Betul enggak? Tapi memukulnya bagaimana? Jangan seperti memukul pencuri. Ya. Pertama, Nabi mengatakan fala tadribul wajha. Jangan memukul wajah. Enggak boleh menampar. Anak juga enggak boleh ditampar. Nabi melarang kita untuk dalam berperang pun enggak boleh wajah disobek. Ya. Karena akan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian wala tuqabbih. Istri itu enggak boleh dijelek-jelekin. Ini dalam istri. Tapi yang dimaksud dengan memukul itu gertakan yang menyebabkan dia itu jerah. Memukulnya tidak membahayakan, ghair mubarrih. Ya, yang tidak boleh mencelakakan. Tapi kalau sampai mubarrih, itu mubarrir baginya untuk bisa adakan KDRT, ya, untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau seandainya pukulannya tadi pukulan sayang, gertakan, ya, itu tidak KDRT. Kenapa? Tidak ada bekas. Coba kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW ketika malam hari dia pergi, diikuti oleh Aisyah. Ya, khawatir nih Aisyah, jangan-jangan Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Taunya Nabi pergi ke Baqi, mendoakan ahlul Baqi. Nabi udah tahu nih ada Nabi balik, Aisyah cepat balik sampai ke rumah. Sampai di rumah dia yang berselimut, ya. Sampai Nabi ketahuan, nih ada apa nih, gitu kan. Lalu Nabi mengatakan, apakah sudah datang syaitanmu? Ya, karena kecemburuan. Lalu ditonjok oleh Nabi dadanya Aisyah. Ya, jadi gertakan, hentakan yang menjadikan istri itu menjadi takut. Tapi bukan dipukul dengan pukulan. Memang bahasanya darab, karena ada dalil yang lain larangan Nabi SAW untuk memukul keluarga, memukul istri. Ada. Maka kombinasinya adalah kalau misalkan ada rotan, ya taruh aja lah rotan di atas, gitu kan. Kalau seandainya anak aku macam-macam, dia gasek seketek, hanyalah berhenti, enggak mesti dipukul. Apalagi kalau ada mukul melampiaskan marahnya, wah ini bukan orang tua ini. Sama juga Nabi SAW mengatakan, ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dipukul anak tadi jika dia melalaikan salat dalam umur 10 tahun. Kalau 7 tahun belum boleh. Kalau ada di antara orang tua yang memukul anaknya untuk salat karena umur 7 tahun, ini dia sudah menzalimi, melanggar peraturan. Ya, kalau umur 7 tahun, 10 tahun sudah boleh, tetapi tadi bukan pukulan yang mencederai, tapi pukulan adalah ta'dib, mengajari. Wallahu a'lam. Ustaz, maksud orang miskin sombong itu bagaimana? Mohon penjelasan sombong seperti apa? Iya, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas,
Ya, meremehkan orang lain. Orang miskin tapi dia pakai jas misalkan, nggak sombong. Dia mau pakai baju bagus, nggak sombong. Kan ada juga orang sombong mah. Awak tahunya miskin tapi pakai baju ancak aja gitu kan. Nah, itu bukan sombong. Ya. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ndahlah ndak ado piti tapi orang lain diremehkan aja. Ini yang sombong. Ya. Apakah salah seorang wanita tidak menerima lamaran laki-laki dikarenakan masih ingin belajar atau kuliah? Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat hadis. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau seandainya datang kepadamu orang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, datang kepada siapa? Kepada orang tua akhwat, bukan kepada akhwat. Ya. Fazawwiju, maka nikahkan. Jadi kalau pemuda yang mau menikah, berani datang kepada orang tuanya. Nah, jangan ke akhwatnya aja. Ya. Lalu nikahkan. Yang menjadi barometer adalah agama dan akhlaknya. Agama, hubungan dia dengan Allah, akhlak, hubungan sesama manusia. Maka nikahkan. Kalau seandainya ada akhwat dengan alasan kuliah dia belum mau menerima lamaran itu sampaikan ke orang tuanya. Orang tua perintah dia untuk nikah, dia akan nikah. Ya. Makanya jangan langsung nembak ke akhwatnya. Nah, langsung ke orang tuanya. Ya. Nah, kemudian alasan untuk melanjutkan pendidikan bagi seorang wanita, ingat, itu bukan satu alasan. Semuanya bisa dikombinasikan. Kuliah apa tujuannya? Kalau toh nanti menjadi seorang pencetak generasi Islam. Saya bukan katakan sebagai guru ibu rumah tangga, tapi dia adalah pencetak generasi Islam yang akan datang. Tidak perlu dia harus punya ijazah, apalagi S3, enggak. Karena ibu adalah madrasatul ula li abnaiha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau dia sibuk kerja, bapaknya sibuk kerja, anaknya dipermainkan oleh pembantu, ya, bagaimana generasi yang akan datang akan bisa terwujud dengan baik. Penelitian barat banyak menyatakan bahwa anak itu seharusnya dari awal dia keluar dari rahim ibunya, dia harus didekatkan dengan ibunya, bukan dipisahkan. Ya. Nah, tapi kehidupan kita sekarang banyak yang menjadikan anak tersiksa jauh dari ibunya. Baik, jadi tidak ada alasan sebenarnya dan tidak pantas alasan itu, kuliah menjadi alasan. Wallahu ta'ala a'lam. Khawatir nanti nolak ini, nolak itu, nolak ini, nolak itu, akhirnya bukan gak nikah, gak ada lagi orang yang datang. Karena orang sudah putus asa, kayak gini orang nanti juga ditolak juga nanti. Ya udah, yang cari yang lain aja lah. Ya. Apakah ada larangan untuk wanita memakai pakaian berwarna merah, Ustaz? Apa alasannya atau apakah ada dalil? Enggak ada. Sepengetahuan saya tidak ada. Ya. Yang tidak boleh adalah menyolok di tengah-tengah yang lain. Ya, kalau seandainya itu menjadi perhatian orang semua, ya nggak boleh. Itu bisa dijadikan kepada pakaian yang syuhrah. Wallahu a'lam. Kalau di rumahnya dia pakai pakaian merah, khusus dia sama akhwat semua dia pakai warna merah, insyaallah nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau mengetahui dalilnya, silakan informasikan ke saya. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.